Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 2 persatuan dan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa untuk memohon kepada Allah diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nani Sumarni. Saat ini Ibu mengajar di Sekolah Indonesia Jeddah. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari materi ini, maka siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan siswa mampu mengidentifikasi tujuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kita akan membahas dulu untuk apa sih hewan menyesuaikan diri. Jadi, hewan menyesuaikan diri dengan tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk kebutuhan akan air dan kebutuhan akan makanan. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya kondisinya yang terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu kering, dan melindungi diri dari predator. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama adalah ayam. Ayam ini merupakan hewan omnivora atau pemakan segala. Karena kita tahu bahwa ayam itu selain memakan daging, misalnya makan cacing, ikan, kadang ikan kecil ya, juga ayam ini makan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Mempunyai jengger di atas dan di bawah kepalanya. Dan habitat asli dari ayam adalah di alam liar atau di hutan. Karena awalnya ayam ini menjadi mangsa hewan-hewan liar yang ada di hutan. Akan tetapi sekarang setelah manusia mengkonsumsi daging ayam, ayam banyak dipelihara di perkampungan-perkampungan, bahkan sekarang sudah banyak peternakan ayam yang dijadikan usaha. Selanjutnya ciri hewan bebek. Bebek hidup di darat, akan tetapi ketika bebek membutuhkan makanan dan akan mencari makanan, dia akan turun ke air. Bebek memiliki paruh panjang dan lebar di ujungnya. Bulu bebek dilapisi minyak sehingga tidak basah bila terkena air. Dan bebek memiliki selaput pada kaki yang digunakan untuk berenang. Selanjutnya, cicak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki ekor yang panjang, memiliki kulit yang umumnya berwarna krem, memiliki 2 kaki depan, 2 kaki belakang, mata berada di atas kepala, memiliki lidah yang sedikit panjang. Ini tujuannya untuk menangkap mangsanya ya.
menangkap mangsa seperti halnya nyamuk dan serangga kecil yang lain yang dijadikan sebagai makanannya. Memiliki perekat pada kedua pasang kakinya yang tujuannya untuk bisa menempel di dinding. Sering memakan nyamuk dan serangga kecil lainnya dan mengelabui musuh dengan memutuskan ekornya. Jadi ini cicak ini sering memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, akan tetapi nanti ekornya akan tumbuh kembali dan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ikan. Ikan bernapas dengan insang, berdarah dingin karena dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Ikan memiliki organ sirip yang digunakan untuk membantunya berenang dan habitat ikan di air. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah buaya. Buaya memiliki struktur gigi taring yang tajam untuk memudahkan memakan daging. Nah, kalian lihat gigi buaya ini sangat runcing-runcing dan tajam ya. Nah, tujuannya untuk memakan atau untuk memudahkan menghancurkan makanannya yaitu daging. Selanjutnya ini burung elang. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Nah, ini kaki elang ini tajam dan kokoh untuk mencengkram ya, tujuannya untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya kupu-kupu. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga, diantaranya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya untuk mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Jadi nektar itu kan adanya di bagian bunga paling bawah ya. Jadi si kupu-kupu ini memiliki organ penghisap ya, mulut sebagai penghisap yang panjang sehingga kupu-kupu mudah untuk mendapatkan nektar dari dalam bunga. Penyesuaian diri dengan cara kamuflase, yaitu contohnya belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Jadi belalang ini hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi menyesuaikan ya, seolah-olah menyerupai. Jadi nanti tubuhnya ketika hinggap di daun yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan menyerupai warna daun tersebut sebagai cara untuk menyamarkan ya, untuk menyamarkan dirinya dengan media yang ditumpanginya supaya apa? Supaya tidak ketahuan oleh predator. Selanjutnya penyesuaian dengan cara mimikri. Contohnya nih bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, ini adalah penyesuaian dengan cara mimikri. Selanjutnya, penyesuaian hewan dengan cara menggulungkan diri, yaitu contohnya tenggiling. Tenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Nah, ini ketika tenggiling sedang dalam keadaan normal tubuhnya ya. Nah, ketika dia bertemu dengan musuh, maka dia akan menggulungkan diri seperti ini, seperti berbentuk bola ya. Nah, jadi ini untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, selain terenggiling, ada juga hewan yang menyesuaikan diri dengan cara menggulungkan, yaitu lipan atau
dikenal dengan kaki 1000 ya. Bahkan lipan itu kalau tersentuh sedikit saja dia langsung menggulungkan dirinya. Itu tujuannya untuk melindungi dari musuh. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan latihan soal. Nanti latihan soal ini akan Ibu kirimkan di Google Classroom sehingga kalian bisa mengerjakannya dan mengirimkannya juga di Google Classroom lagi. Nah, ini contoh soalnya adalah sebutkan ciri-ciri dan habitat hewan berikut ini. Yang pertama kura-kura, yang kedua bunglon. Sebutkan ciri-cirinya dan habitatnya. Selanjutnya, hewan siput dan cumi-cumi juga kalian sebutkan ciri-ciri dan habitatnya. Nah, anak-anak, demikianlah yang Ibu bisa jelaskan mengenai cara hewan melindungi diri dan ciri-ciri hewan dan habitatnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa menambah wawasan pengetahuan kalian dan bermanfaat juga buat kalian. Apabila masih banyak kekurangannya, kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain, dari literatur yang lain untuk menambah wawasan kalian tentang hewan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.